pemirsa, kita kembali bersama Lancok Berita 1 masih mengenai APTB dilarang masuk kota Jakarta. Saya langsung saja, Bu Ellen, tadi saya tunda sedikit begitu ya, Bu. Ini tampaknya akan menyusahkan masyarakat pengguna APTB. Nah, Anda melihatnya sebaiknya seperti apa sih, Bu? Harusnya seperti apa? Karena kan tampaknya banyak masalah tambahan jika APTB akhirnya operasionalnya berubah begitu. Belum lagi banyak beberapa yang mengeluhkan bahwa menunggu busway cukup lama begitu. Dan APTB hilang, ini gimana gitu? Menurut Ibu, hal bagaimana? Jadi tadi kan baru yang satu yang commuting, orang yang dari luar datang. Tapi begitu masuk di busway, di jalur busway, itu juga berguna untuk mereka yang memang bukan dari luar, memang dari halte busway ke halte busway lagi, halte busway. Itu kan jadi ada tambahan kapasitas. Yang tadinya busway itu hanya 10 menit sekali, mungkin dengan adanya APTB bisa jadi 5 menit sekali, ada bisa opsi lewat. lagi begitu ya? Ada, jadi maksudnya jadi tambahkan kapasitasnya karena masuk situ. Dan betul masyarakat jangan bayar lagi, betul kata Pak Ahok, betul. Tetapi masalahnya si busway itu ngapain kalau masuk sampai jauh di jalur busway kemudian nggak dapat apa-apa. Kan harusnya mereka juga dibayar, itu kan yang belum, tidak ada opsi di situ. Kan opsinya tadi dua, bukan opsi bahwa ketika masuk jalur busway itu mereka itu, operator itu juga dibayar sama dengan bis Transjakarta lainnya. Kan bis Transjakarta lainnya juga dibayar rupiah per kilometer. Kenapa ini tidak? Baik. Pak Sitorus, lalu kemudian karena ini mulai membicarakan mengenai tarif nih, sudah keluar di media bahwa ada tidak kesepakatan begitu ya antara angka 18.000 dan juga dengan 14.000 begitu. 14.000 ini ditawarkan dari PT Transjakarta dan kemudian ini paling tidak ditolak begitu ya oleh APTB. Ini alasannya kenapa, Pak? Mungkin Bapak bisa menjabarkan hitung-hitungannya seperti apa, alasannya kemudian seperti apa gitu loh, kenapa akhirnya ditolak? Sesungguhnya akhir pertemuan Organda dengan Pemprov DKI di SUB belum ada pembicaraan masalah besaran rupiah per kilometer. Oh, belum ada gitu ya? Belum ada. Belum ada sama sekali. Sama sekali belum. Begitu. Jadi yang beredar itu dari mana munculnya 14, 18? Nah, itulah saya nggak tahu dari mana itu. Jadi kami tidak pernah menolak besaran harga. Ya, karena di rapat terakhir di April, tanggal 6 April itu, sebenarnya kami mengharapkan bahwa di situ itu sudah dibahas masalah besaran rupiah per kilometer ini. Ternyata yang ditawarkan hanya dua opsi ini, ya. Jadi yang dibahas sebelumnya rapat itu sudah tidak ada. Yang diputuskan adalah dua opsi itu. Yang pertama, boleh masuk koridor busway, melayani penumpang busway, ikut SPM-nya busway tanpa dibayar. Ya. Logikanya, wajarnya, apakah kami swasta ini mensubsidi masyarakat? Itu kan biaya untuk ngelayanin itu. Kami kan jalan. Kami kan harus beli. Kita ngantri mau numpang ke halte doang, masa kamu nggak kasih? Bayar. Itu kan tidak wajar sebenarnya ya. Baik, Pak Sitorus kan menggambarkan kami swasta, apa kami harus mensubsidi masyarakat. Menurut Bu Ellen, apakah pemerintah atau Pemprov DKI lah begitu tidak memikirkan sisi yang disebutkan Pak Sitorus tadi? Saat masuk ke area Jakarta, ada kos yang dikeluarkan begitu? Ya, selama ini kan operator dari hampir semua kendaraan umum di Jakarta itu dilayani atau dilakukan oleh swasta memang. Tarif ditentukan oleh pemerintah, tapi pelaksanaannya operasional oleh swasta. Dan tentu saja ada insentif yang diberikan di sisi pajak. Nah, tetapi untuk Transjakarta ini APTB itu nggak seperti itu gitu ternyata. Jadi masuk tanpa dibayar. Padahal Transjakarta yang lain, bis-bis yang lain kan dibayar rupiah kilometer. Nah, kenapa APTB ditawarkan tidak dibayar begitu oleh pihak Pemprov DKI di opsi yang kedua itu? Opsinya tidak. Opsi yang kedua. Opsi itu boleh melayani tanpa dibayar ya. Iya, kenapa opsinya itu yang keluar itu dari yang harusnya ditanyakan kepada pemerintah barangkali ya. Begitu ya. Kenapa ya seperti itu? Ya, karena tidak ada bagaimana. Yang pertama dilarang masuk sama sekali, yang kedua boleh masuk tapi sama sekali tidak dibayar. Ya, yang selama ini terjadi kan seperti itu sehingga APTB itu menarik lagi dari penumpang. Rasanya kalau dari penumpang ditarik lagi juga nggak benar ya. Kan sudah naik di satu jalur masa sih harus 2 kali
Oke. Belum lagi kalau cuma tinggal deket gitu ya, tinggal satu. Nah, Bu Helen sebagai selaku Dewan Transportasi DKI Jakarta, menurut Anda harusnya ada tawaran opsi ketiga dari Pemprov DKI apa bagaimana, Iya, Bu? seharusnya itu ada rupiah kilometer yang dibayarkan khusus ketika melewati jalur busway itu, dan itu bisa dihitung dan caranya memberikan uang itu, rupiah kilometer itu harusnya dengan tender. Jadi akan dilihat mana operator yang bisa memenuhi standar pelayanan minimum yang sudah disyaratkan. Lebih mudahnya cuman syaratnya sama dengan Transjakarta lah. Karena jalur bus itu kan memang dibangun khusus untuk Transjakarta. Jadi semua yang di situ harusnya syaratnya sama dengan itu. Seperti tidak boleh ngetem, seperti harus decknya tinggi, kemudian harus AC, pintunya tidak boleh terbuka, harus mengikuti semuanya. Nah, kalau bisa mengikuti semuanya itu, maka akan dibayar rupiah kilometer. Nah, rupiah kilometernya itu berapa? Ya, Anda mau berapa gitu dengan tender gitu. Kalau yang termurah ya akan digunakan rupiah kilometer itu. Jadi kan itu fair jadinya. Karena nggak mungkin juga APBD dibayarkan begitu saja kepada subsidi ya, seperti subsidi ini kepada swasta tanpa suatu mekanisme yang sesuai dengan aturan perundang-undangan gitu. Oke, baik Ibu Helen juga Pak Sitorus, kita lanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Pemirsa tetap bersama kami di Lunch Talk.